Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita meneruskan ngaji Risalah Haid Nifas dan Istihadah sesi ke-12. Sekarang masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang al-ahkam al-muta'alliqatu bil haid wa nifal istihadah. Hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, sesuatu yang diharamkan sebab haid dan nifas. Yang kedua, perbedaan hukum-hukum haid dan nifas. Dan yang ketiga, sesuatu yang harus dilakukan ketika istihadah. Yang pertama, sesuatu perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas itu ada 11. Yang pertama, sholat, baik sholat sunnah atau sholat fardu. Kemudian yang kedua itu tawaf. Kemarin sudah kita sama-sama bahas di antara solusi ketika seorang yang sedang melaksanakan umroh atau haji kemudian datang bulan dan dia belum tawaf, maka solusinya memakai pendapat kedua dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan suci atau tidak keluarnya darah yang menyela-nyelai darah. Artinya ketika darah itu berhenti, walaupun nantinya balik lagi, itu dianggap suci. Berarti seumpamanya jam 10 sekarang berhenti, dia mandi, dia tawaf, maka selagi dia tawaf dalam keadaan darah nggak keluar, itu tidak mengapa, sah. Walaupun itu pada hari-hari haid. Artinya nanti mungkin jam 2 atau jam 1 darah keluar lagi. Atau solusi kedua yaitu dengan meminum obat penunda haid. Jadi ketika dia hari tawafnya ternyata hari yang biasa dia haid, jadi sebelumnya minum obat penunda haid dulu, itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, puasa, baik puasa sunnah atau puasa fardu. Yang keempat, menyentuh mushaf. Kelima, membawa mushaf. Yang keenam, membaca Quran dengan tujuan memang membaca Quran. Berbeda ketika tujuannya zikir. Seperti orang ketika mau bepergian kemudian membaca zikir subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu kan ayat Quran, tapi kan dia tujuan bacanya untuk doa safar, bepergian. Yang ketujuh adalah diam di masjid, nggak boleh. Walaupun untuk pengajian dan lain sebagainya. Yang ke-8, lewat di dalam masjid, tapi dengan catatan atau kalau ia khofat talwisahu, takut mengotori masjid. Tapi kalau nggak takut, lewat nggak apa-apa. 9, bersuci dengan niat ibadah. Jadi nggak boleh ketika sedang haid atau nifas, dia mandi dengan niat mandi wajib. Ya. Kalau mandi biasa, biar seger, biar bersihin kotoran, itu tidak mengapa. Yang ke-10, mubasyarah ma baina surah wa rukbah, yaitu suami nggak boleh menyentuh bagian antara pusar dan lututnya seorang istri yang sedang haid atau nifas. Yang ke-11, tolak. Kemudian tambih peringatan ketika darah haid terputus dan nifas, maka perempuan nggak boleh mengerjakan 11 ini kecuali 2. Dia sudah terputus dan belum mandi, maka semuanya masih haram kecuali 2, puasa dan tolak ini. Keduanya ini boleh
dilakukan ketika darah sudah terputus walaupun belum mandi, ya, puasa dan tolak. Kemudian ada masalah namanya turuwul mani wa zawaluh. Yaitu datangnya pencegah dan hilangnya pencegah. Gimana itu? Idza hadat al-mar'atu aw nafasat. Ketika seorang perempuan haid atau nifas di awal waktu atau pertengahannya, dan ternyata haid nifasnya itu memakan atau menghabiskan waktu sholat, sedangkan dia belum sholat. Zuhur masuk jam 12, kemudian si perempuan belum sholat, jam 1 keluar haid, maka wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Kapan? Ya setelah zawalul mani, setelah haidnya berhenti. Jadi nanti setelah haid berhenti wajib mengqadha zuhur. Karena tadi dia udah masuk waktu zuhur, kemudian nggak langsung sholat, ternyata dia haid. Ya. Dengan syarat di sini qad adrakat qabla turul mani ma yasa'u tilka shalah wa ma ta'arah illam yakun taqdimuha. Dengan syarat wajibnya mengqadha itu kalau dia ketika datangnya mani pencegah haid nifas itu dia sudah melewati waktu yang waktu tersebut bisa melakukan sholat. Pokoknya tadi zuhur jam 12 pas. Sholat ya katakan 5 menit lah. Sama bersucinya. Ini kalau bersucinya nggak mungkin didahulukan seperti salasul bol. Kalau bukan salasul bol ya berarti sholat saja. Sholat umpamanya 5 menit. Nah, ketika dia udah masuk waktu sholat jam 12 zuhur. Zuhur lewat 5 menit atau 10 menit atau bahkan setengah jam. Dia datang haid dan belum sholat. Nah, berarti wajib diqadha. Berbeda ketika baru masuk waktu zuhur 1 menit, dia datang haid. Maka tidak wajib diqadha karena syarat ini tidak terpenuhi, yaitu datangnya pencegah setelah melewati waktu yang cukup untuk melakukan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, masalah zawalul mani, hilangnya pencegah, itu hilangnya haid, nifas. Gambarannya idza taharat haid al-haid wa nufasa. Ketika seorang yang haid dan nifas suci sebelum keluar waktu. Walau biqadri zamanin yasa'u takbiratul ihram. Walaupun keluar waktu itu masih sisa waktu tersebut seukuran cukup takbiratul ihram saja. Minimal takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram berapa? 1-2 detik, 2 detik, 3 detik. Maka wajib apa? Wajib qadha sholat tersebut. Dengan catatan dia masih tidak masih selamat dari penghalang. Artinya tidak datang penghalang lagi seukuran dia cukup untuk waktu sholat dan bersuci. Ya, contohnya ketika ada seorang sedang haid, kemudian pas jam 3 kurang 5 menit. Jadi asarnya kita contohkan jam 3 pas. Jam 3 kurang 5 menit, haidnya terputus. Sudah dilihat, nggak keluar lagi. Nah, maka orang tersebut nanti wajib mengqadha sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Dengan catatan, tadi dengan syarat masih tidak ada penghalang seukuran dia sholat. Berarti ketika baru datang haid, kemudian ternyata dia langsung nifas, contohnya, ya berarti nggak wajib sholat. Ya. Dan juga yajibu aidan qada'us sholat alati qabla sholati dzalikal waqtu in jumi'at ma'aha kadzuhri ma'al asri. Dan juga wajib mengqadha sholat yang sebelum sholat itu dengan catatan sholat tersebut bisa dijamak.
Kalau tadi contoh tadi berarti zuhur, sebelum zuhur subuh. Subuh dan zuhur nggak bisa dijamak. Berarti subuhnya nggak wajib diqadha. Berbeda gambarannya ketika tadi masuk waktu asar. Nah, sebelum masuk sholat maghrib, pas waktu asar dia haidnya hilang. Sudah selesai, sudah nggak keluar lagi. Nah, maka nanti dia wajib mengqadha sholat asar dan wajib mengqadha sholat zuhur. Karena apa? Karena sholat antara zuhur dan asar bisa dijamak. Begitu ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.